Yang gue pakai di sini ada dari gitar masuk ke wah. Gue pakai Morley, signaturenya Mark Tremonti, gitarisnya Walter Bridge. Oke, buat main, Bridge great. Tremonti juga. Ya, buat main wah. Sultan ya. Sultan. Ya, wah. Terus ke Storm Head 2 dari Taurus pedal. Ini sebenarnya amplifier. Ya, head, ini ada itu head. Ini head sebenarnya. Jadi kalau misalnya gua manggung gitu di atas ada ampli. Nah, itu ampli yang di atas panggung itu headnya nggak kepake. Gua ngambil dari sini langsung masuk ke kabinnya. Kalau pakai speaker out. Ya, terus kalau misalnya nggak ada ampli, nah ini dia udah ada cap sim-nya, kabinet simulatornya. Nah, masuknya ke line out sini. Makanya di sini kan ada speakernya. Speaker di sini, ini line out-nya ini khusus untuk kabinet simulatornya. Itu yang ke mixer langsung. Nah, ini yang Direct DI-nya. Iya, benar. Jadi aman signalnya. Aman. Jadi pakai ini aman. Katanya sih gitu. Gitaris aman. Terus Drum. ini, ya di sini gua ada delay, red repeat dari Carl Martin. Delaynya ini dan ada noise untuk meredam suara kayak Suara sumbang. gitu, kayak ada masang kran. noise. Pakai decimator ya. Lalu untuk busnya gua pakai HB Unomos. Ya, buat bus solonya gua pakai. Iya, ini simple lah. Gitarnya. Oh ya, gitar juga. Nah, ini dia, ini endorsement. Soalnya Wajib ngomong. mereknya sama tadi gue lihat. Wajib ngomong. Nah, ini gua gitar pakai Delta gitar buatan Indonesia, karya anak bangsa ini. Wow, mantap. Ya, bodinya ini speknya ini gue alder body, terus rosewood fingerboard dan maple neck. Iya. Oke, ini humbucker single, terus ada volume, tone-nya ada 2 standar, terus 5-way switch. Yang di belakang tremolonya. Suaranya, Coba kasih suara dulu. ya suaranya gini. Sultan. Ini padahal pakai monitor doang. Bayangin kalau pakai yang merek-merek itu. Bayangin kalau pakai 5150 ya. Van Halen dong. Ya itu dia. Mereknya Delta, made in Indonesia. Kalau penasaran teman-teman gitaris yang mau nyoba bisa datang ke Delta Musik di Tanjung Duren. Cobain dan beli. Instagramnya Delta Musik. @Delta Musik. Nanti dikirim ke Delta Ini dia. Invoice. Nah, tuh. Invoice dan komisi. Indonesia. Ya, Bapak Delta ya. Banten 11 juta penduduk Banten loh. Dan beberapa persennya Siap musisi. support. Oke, lanjut. Oke, ke sini. Kan ke Oke. Nah, lu udah pakai itu. Oke, di sini dari gitar gue langsung masuk ke Providence. Ini tuner tapi dia bagus banget. Tuner ini dia ada buffer system. Jadi dia kalau misalnya pedal lebih dari 3 atau 4 butuh buffer sebenarnya. Itu provide dia signalnya nggak loss gitu signalnya. Terus gue masuk ke ini Morley juga, Morley Wah juga. Gue mau sedikit cerita tentang Morley. Morley ini gue tahun mungkin 2012 atau 2011. Ini nggak apa cerita agak panjang ya. Gue nyetir malam-malam naik mobil. Terus gue dapet email, masuk. Terus gue nggak tahu, gue anggap sepele, tapi akhirnya muncul sendiri di layar HP gue. Terus gue lihat ini dari Bill Wenslow. Kayak pernah denger gue, Bill Wenslow ini siapa gitu. Pas gue buka dia bilang, "Hey Ponch, how you doing man?" gitu bla 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 bla. Gue tahu lu pakai ini dari 97 ke 90-an, nggak tahu siapa yang, gue nggak tahu lah ya. Mungkin ada temen gue kayaknya si Beng yang ngasih tahu ya. Atau gimana? Dan akhirnya dia itu yang kontrak Spotify man. Jadi ini Morley ini dari US dan dia bilang, "Hey man, do you interested to become a family?" Jadi gue endorser Indonesia satu-satunya Morley yang lu buka Morley website ada muka gue di situ. Oke. Jadi di bawahnya ada Rudy Sarzo, Blue Saraceno, Rudy Sarzo tahu lo kan? Iya. Nanti kita kirim. Basisnya Ozzy Osbourne, Rudy Sarzo. Oke. Di bawahnya Pon Satrio. Sombong pakai dikit. ini. Sohor kalau kata orang. Jadi itu kebanggaan lah kenapa gue pakai ini. Iya.
pakai Morley. Jadi udah lama banget dan gue happy banget dengan itu. Dan Sama aja kan kayak wah gitu kan. sama aja wah. Coba Jadi, sih cobain. jadi waktu itu gue, wah oke. Boleh, Gua coba. berdiri gue. Duduk dong jago. Jangan. Susah. Kasih audionya. Nah ini kita praktek. Sedap. Ya, jadi di entertainment pakai ini. Aduh. ya jadi bagi Invoice. Kita kirim invoice ke Morley. invoice Morley ya. Makanya gue happy banget. Kenapa? Setiap gue minta pasti dikirim aja. Oh gitu ya. Iya. Jadi Waktu dari itu US. gue konser sama si Rontol Bumblefoot, gitarisnya GNR. Gue ngitarin ngeritemin dia butuh Morley. Ya gue dia sebenarnya endorser juga, cuman nggak pernah ngontak Bill Bensdorf kata Bill. Oh. I don't know. Jadi gue pakai dia, itu kebanggaan gue main bareng sama dia, gitar hero gue. Gue ngeband bareng sama dia. Masuk ke J Rocket ini ampli sebenarnya nih, ampli dumble based on ampli. Terus masuk ke Rocket Fuel ini signaturenya dari Doc Aldrich. Doc Aldrich tuh dulu sempet di Whitesnake, Hurricane. Ya ini cuma berapa biji ini. Ini fungsinya dia overdrive dan ngeboost. Jadi ini ibaratnya ini ampli terus gua boost ke overdrive kan. Jadi ini nggak berfungsi. Maksudnya ini oke, tapi kalau dia sendiri standalone ya nggak oke. Dia harus ngeboost ampli at least gitu. Terus solonya kan tadi gua pakai ini, tapi gua matiin ini aja udah. Tadi suaranya udah gede, ini mati loh posisinya. Jadi kenceng banget nih. Jadi gua nggak mau terlalu mengacaukan suasana di sini. Gitu. Terus gua masuk ke Q kompresor dari J Rocket juga. Jadi kompresor tapi ada equalizernya. Nah, di sini gua tone shaping. Tone gua shaping. Lu lihat di sini 12 semua gua. Jadi enggak ada yang gua kata-katik sebenarnya. Ini pun tone kurang lebih 12 lah. Gitu. Gua enggak di sini gua main dikit. Warna dikit lah. Terus karena ininya gede, tuh noise-nya gede, akhirnya gua matiin. Jadi nggak bunyi. Kalau misalnya gua gini. Mati kan? Cuman ini karena ada delay. Itu jadi mati lah gitu. Jadi bagus kalau untuk main yang sifatnya yang ini ada delay MXR delay mini seberapa mini kan? Iya. Oke, nah terakhir delay aja terakhir. Nah ini dia nih. Ini kayak kabinet simulator tapi ada impulse response. Jadi kalau dulu kabinet simulator kan 4x12 udah nih, 2x12 sudah. Nah sekarang ada suara kayak suara anginnya dari ampli speaker kayak ditodong. Nah ini dia mainnya di sini. Gue bisa milih speaker, bisa milih kabinet simulator lah. Sampai speakernya, sampai mic-nya aja gue bisa milih. Gitu. Jadi ini kenapa dulu Kayak suara todongan. iya kayak suara todongan. Kalau nggak aslinya suara kayak gini. Tuh. Udah bukan Metal John lagi, Bro. Metal John asik kalau makainya tahu pakai. Itu efek legend kan? Legend, Iya kan, bener. hampir semua pernah iya. mencicipi itulah. Gitu. Iya, jadi makanya itu, nah itu yang gue saranin sebelum lu beli pedal, cobain dulu. Kalau perlu bawa rig pedal ke toko, gak usah jaim-jaim, gak apa-apa kebutuhan kita kan. Iya. Karena kita mau pakai nih buat kita konser, jadi menurut gue itu penting banget. Ya. Dari kalau ini yang dua itu lu mau dapet sound apa gitu? Nah, Nah, gue tuh kayak tadi gue bilang, sound itu spesifik buat gue. Makanya ini pedal-pedal yang gue pilih ini pun spesifik. Besok bisa berubah sesuai selera gue. Tapi ini ada karakter yang gue suka banget di J Rocket ini. Gue nggak di-endorse sih, gue beli semua dan gue demen banget. Dan ini dumble ini kalau secondnya aja 100 juta. Jadi ini dengan Sultan. ya ini dengan terjangkau. Iya. Gue pakai murah, nggak 100 juta, paling 1 jutaan 2 juta gitu kan, beli second lah, Oh. why not kan.
berdayakan second, oke? gitar second whatever Tunggu itu. orangnya puyeng dulu. Iya Iya, kan? gue kadang ngeliat tuh, wah emang gak enak mas. Coba gue lihat dulu. Oh berarti lo nggak ngerti makanya. Lo mau jual berapa bro? Oke. Itu triknya Ya gitu. harus research dulu, harus tahu. Karena menurut gua sound itu adalah perpanjangan dari ide dan kreativitas lo. Iya. Makanya gua nggak pernah main-main. Gua pakai pedal-pedal yang menurut gua yang bisa membantu gua maksimal. Iya. Dan teman kita sound engineer pun happy. Gak pusing kalau kita mainnya benar gitu loh. Iya. Makanya kemarin gua kan bawa juga kan Taurus juga kan. Sama, Nah, cuman keluarnya dia ternyata ada dry signal, ada distorsi. Makanya ada Y kabelnya kan. Benar. Nah, karena nggak ada di DI, kita nggak ada di Kita iBox, nggak ada di ya iBox. kita kebetulan nggak ada di iBox. Aku bawa rack yang lebih simpel dan nggak kalah sebenarnya. Si simple. Simple. Ini Ya. simple. Sohor loh dia sohor. Ini simple loh. Simpel banget menurut gue simpel. Kesel. Oke. Gitar. Nah, itu gitu. Oke, ini gitar Delta Guitars sama kayak Ray pakai dan Wisnu pakai buatan Indonesia, dan gue happy banget ini karena gue pas sama ownernya kebetulan namanya Erik dari Delta, Erik Hartono, itu sahabat lama juga. Dia memang passion banget tentang gitar bro. Jadi dia bikin gitar yang bagus banget untuk Indonesia. Orang Indonesia masih belum aware Iya. gitu loh. Nah jadi gue sama dia sepakat bahwa gitar ini bukan untuk gitaris, tapi untuk orang yang mau main gitar. Untuk orang yang mau main Ya, gitar. jadi Iya. kita harus provide gitar yang perfect untuk orang mau main gitar. Iya. Kalau orang main gitar dalam artian ya udahlah, itu branded minded lah ya. Iya. Mungkin kita bisa boleh sebut, it's okay. Iya. Tapi gue pengen Delta ini adalah di mana lo berangkat. Kayak dulu semacam dulu kita pernah tahu kan ada Fender kan, berangkat dari Fender gitu kan. Iya. Nah sama lah kita juga gitu. Dan ini sangat terjangkau banget bro, 2,4 juta gue pakai gitar ini. Murah banget dan menurut gue sangat terjangkau. Pull up-nya udah cukup bagus ya. Ya keren. Jadi kita serius banget ini. Desain ini nanti mungkin ada revisi-revisi yang lebih baik karena dia juga membutuhkan revisi dari si Erik dan gua. Udah sih sampai nutnya berapa radiusin sampai ujung udah kita detail banget bahas sampai shape ininya. Next production itu bahkan lebih keren lagi dari sekarang. Jadi ditunggu aja, tunggu aja. Pikir vendor ya, taunya bukan. Karena yang Bukan. bikinnya orang yang ini pakai musik juga, jadi ya wajar kalau tadi ya sesuai kebutuhan. Iya, jadi gimana maksimalin itu? Jadi bukan masalah nominal sebenarnya. Oke, Om Erik. Ada 200 band yang pernah ke Serga. Lu harus ngiklan di gua. Berarti harus taruh satu Sama di sini ya. buka semacam ya di Serra. Bass. Oke, Kita lanjut ke bass. ke bass. Jasmine. Oke. Nah, sini Aisyah. Tidak seperti Ray dan Pons. Oke. Breakdown gue lebih simple. Di sini dari bass masuk ke kompresor. Nah, ini adalah efek yang harus sebenarnya semua pemain bass punya. Wajib. gitu. Wajib. Nah, Jadi fungsinya. karena bass ini salah satu instrumen low frekuensi, signalnya itu selalu berubah-ubah. Nah. Nah, dengan adanya kompresor ini, signal yang berlebihan tadi dikompres, jadi semuanya rata. Antara low frekuensi dan high frekuensinya rata. Stabil. Nah, makanya itu kenapa gue pakai kompresor. Oke. Dari kompresor masuk ke equalizer. Di equalizer ini gue shaping tone bassnya. Sesuai warna lu lah gitu ya. Ya, shaping terus karena kita mainin modern rock. Nah, dari equalizer ini lari ke overdrive. Di sini gue pakai MP tweaker Oke. dan ini yang membuat efek ini yang bikin amplinya Eddie Van Halen. Ah. 5150 James Brown. Nah, dia yang desain khusus M tweaker tight drive ini. Gue cukup puas dengan suaranya dan buat mainin modern rock asik banget. Yang pakai Ini itu The dibutuhin. Phoenix ya. Iya. Biar suaranya lebih gimana tuh, lebih kan gua pernah dengar siapa? Lebih punchy. Muse Bukan sih ya? pakai itu Muse. Oh, Ya, Muse. Kirain gua awalnya gitar, ternyata bukan. Jadi ini unik, mungkin satu-satunya di sini kayaknya Oh, pedal ini. Dan Jadi- di sini gue nggunain Carl Martin power supply. apa?
untuk menggantikan baterai dari setiap efek atau listrik dari setiap efek ini, Oh, power gue supply. menggunakan power supply ini. Gitu. Adaptornya bro. Ya. Iya. Dan ini udah isolated. udah bukan baterai kotak lagi ya. Udah bukan baterai kotak. Boros, lagi. boros itu. Boros banget. Gue pernah tur abis ya oke lah. Iya. Jadi settingan untuk Ponsa Trio Band ini sebenarnya lebih simpel Oke. gitu karena tuntutannya tidak terlalu banyak. Simpel bro. Punchline-nya simpel Padahal- habis ngangguk-ngangguk. Padahal dari Bang Chris. 200 band yang pernah kesini, ada yang pernah pakai efek cuma satu doang segini. Ini 4 simpel bro. Oke. Gitar. Ah, seperti Ray dan Pons, gue juga di endorse oleh Delta Music. Di sini gue pakai JS 708, Oke. Delta Bass. Kayunya sama dengan yang dipakai oleh Gitu. Pons dan Ray. Oke. Necknya maple, Oke. terus menggunakan 2 pickup jazz di sini, jazz bass. Ini ada volume untuk kontrol pickup depan, yang ini kontrol volume untuk pickup belakang, dan ini kontrol tube. Coba bro, mainkan dikit bro. Slap dikit bro. Mainkan dikit ya. Mainkan. Nyelep. Slap. Shit. Kesel Pak. Oke. Drum. Tar dulu. Drum. Gue kasihan ke dia Drum. karena nggak bawa Panas ya drum. sini bro. Bawa sticknya, Bro. Karena nggak mungkin kan di situ karena bukan drum lu. Sinilah. Ya bawa ke sini. Paling simpel karena cuman Sini. Paling simpel dan paling penting. Gua itu. Gua tahu, Tin. Apa? Apa karena stiker Delta juga? Iya. Ya kita akan tanya. Pertama- pertama stick Iya. ini produsen rumahan, jadi dia tuh yang supply biasanya ke studio. Dia bilang gue mau bikin signature buat lo, Oke. mau support lo. Oke, dia ngasih kesempatan itu gue bikin ini bukan 7A bukan 5A tapi ini bukan. ukuran sendiri custom. Jadi Ah. ini panjangnya 16,7 inch, jadi lebih panjang dari stick biasa. Iya. Buat main di Monster Kit, kalau jauh-jauh kan, Iya. Jangkauannya panjang. jangkauannya Iya. panjang, sama diameternya 0,585. Jadi nyamannya tangan gua aja nih megang stick. Lebih ramping sudah tidak sergam. Dan satu ini berat. Sesama drummer nih kayak ini. Bro, kasihan gue di belakang terus dia. Sekarang gua akan makanya kenapa gua suruh tenang, kita pernah satu ini. Sepenanggungan. Iya. Gua kalau punya band nanti pokoknya drummernya di depan, yang lain Anjir, belakang. ya apa? Oke. Ya, lanjut. Gua dukung bang, gua Lanjut, dukung. ini beratnya lebih berat dari stick normal ya, karena buat Benar. suka ini namanya ngebut ya. Tuh. Ngebut. Karena emang buat ngebut gue suka main cepat. Ntar mainin ya. Ya, boleh. Main dikit ya. Terus Itu ini acorn tip karena gue suka yang tajam-tajam di right cymbal nih, tajam banget suaranya. Buat nembus distorsi Rounded yang ya? tebel-tebel gini memang harus yang stick-stick. ting Iya. gitu ya. Kenapa lu gini sih? Karena distorsinya Gini. gila-gila. Tebel-tebel. Oke, satu lagi ini Apa kan stick lagi? ya. Gue kalau manggung tuh selalu pakai klik ya, metronom. Nah, itu gua pernah lihat tuh. Lu simpen di bawah kan orang? Iya, Oh, ini metronomnya Tunjukin. Tempo Advance. Ini konsultannya bisa baca Mike Mangini, drummernya Dream Theater. Dream Theater. Ya, jadi dia bikin metronom yang bisa dua layer, bisa Ke sini. polyrhythm dia bisa dua layer, layer satu, terus atas bawahnya beda. Oke. Jadi karena gue suka main polyrhythmic yang ritmenya beda-beda. Jadi ini polyrhythm ya, dari katanya poly dan rhythm ya, yang rhythm yang lebih dari satu kan. Oke. Kirain rhythm yang main Poliklinik. Contohnya. Iya. Contohnya misalnya gini, lihat sini. Ini udah polyrhythm ini 4 against 6, jangan deh. 4 lawan 7 aja. 6. 4 lawan 7 sekarang. Nah ini dia jalan 7 sama 4 masing-masing. Jadi ini ngebantu gua ketika gua main polyrhythm kan, main polyrhythm tuh pusing ya. Iya. Kalau nggak dibantu makin pusing. Dengan adanya ini lebih simple dan dia bisa nge-save banyak metronom, jadi ngebantu banget gua buat perform. Jadi Iya. cuma tinggal taruh, pencet, pakai AirPods,
udah kelar. Lu download dari mana sih? Ini cuman ada di iOS ini. Di iOS ya 60.000 lah. Oke. Ya bayar lah buat idola. Iya, lagian kan Harus. itu penting banget ya. Iya, dan bantu. Mensupport UMKM. Apa? UMKM. Jadi ini alat yang memang lu harus Selalu gue bawa ini stick Selalu bawa. dan metronom ini harus banget Ah. biar on tempo terus. Emang lagu-lagu yang tadi temponya Iya. Temponya yang beda-beda, udah di save di sini semua, tinggal klik doang. Jadi kalau misalnya kalian tadi dengerin lagunya, nyalain metronom, ikutin metronom itu on klik semua, bareng semua. Gila sih ya. nggak Gila. empat juga. Iya. Jadi kayak Mbak recording. perempat gitu. sih, mbak perempat. Ini lo Tapi ukurannya tadi cuman bang ini doang? ada grup. Ukuran sticknya cuma ini doang? Atau Iya. ada lagi yang lain? Enggak, ini doang sih karena memang Signature gua, ya? signature 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 gue, jadi ya nyaman tangan aja, Iya. biar nyaman aja. Sama gue kan kitnya kalau di rumah itu sampai ke atas ya. Oke. Kapan-kapan kita bawa Will. Nah, Nah. William Hendrawan follow, dilihat Nah, ya. follow. Gak apa-apa. Harus. Gua kasih kesempatan. Karena dia paling belakang aja. Yang manggung di belakang terus kan, harus promo. Instagram lu Harus gimana? dong, harus. Wildan Hendrawan, situ lu bisa lihat kit gue di rumah. Itu Iya. monster kit sampai atas, hi hat gue tuh di atas. Wah. Gue harus jangkau itu pakai stick yang panjang ini. Iya. Kalau enggak, kalau pakai stick yang kecil itu nggak Nge-plus bisa. terus ya. Pos gitu ya. Harus loncat. kata Kayak Martin. kungfu. Ya kan kesel bro, udah terus cus. Alah. Tin, Kesel. Oke, jadi intinya ini ini stick. kita nggak usah kirim invoice, Ah, tinggalin aja satu. Tinggalin Bang. satu. gitu kan. Buat manas-manasin gua ke Signature. drummer di sana. Gimana sih? Pas manasin orang sini. Iya kan?